Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Camping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perlu diketahui bahwa novel Perintah Kaisar Naga ini adalah termasuk kategori novel ongoing. Jadi waktu update dan jumlah bab setiap hari menyesuaikan dengan update dari autornya. Perintah Kaisar Naga bab 3266, 3267, 3268. Langit dan bumi berguncang, dan momentumnya seperti guntur. Dev memegang pedang pembunuh naga, dan Qin Jingyu memegang palu batu, terus-menerus mengikuti binatang ilusi asal yang besar. "Ayo cepat!" Dev berteriak. Ketika Jimeyan dan yang lainnya melihat ini, mereka bergegas maju satu demi satu. Dan binatang ilusi asal kecil itu berkerumun, kumpulan kegelapan yang pekat. Jimeyan dan yang lainnya mundur saat bertarung, menyingkirkan binatang monster ilusi asal kecil itu ke samping. Dev mengikuti Qin Jingyu dan terus menyerang binatang ilusi asal yang besar itu. Dengan tamparan dari binatang ilusi asal yang besar, punggung gunung runtuh, Dev dan yang lainnya seperti semut di depan binatang ilusi besar ini. Dampak besar dari tamparan ini menyebabkan Qin Jingyu langsung terbang mundur. Dev melompat dengan seluruh kekuatannya, mencapai udara, dan kemudian menggunakan teknik pedang 9 bayangan. Terlihat beberapa Dev yang identik muncul dari udara tipis, pedang pembunuh naga di tangannya diayunkan dengan seluruh kekuatannya, dan kemudian mereka berkumpul untuk menghasilkan cahaya pedang yang menyilaukan. Cahaya pedang melewati tubuh besar binatang ilusi asal, menyebabkan binatang ilusi itu mengerang tanpa sadar. Ada bekas luka yang muncul di tubuhnya, dan banyak asal logam juga hilang pada saat ini. Dev sangat gembira saat melihat ini. Dengan cara ini, setiap kali binatang ilusi asal terluka, kekuatan binatang ilusi asal akan sangat berkurang, dan beberapa logam asal di dalam tubuhnya akan menghilang. Qin Jingyu juga menemukan ini, jadi dia mengambil palu batu dan memukul kepala binatang ilusi asal dengan seluruh kekuatannya. Tetapi pada saat ini, aura binatang ilusi asal bergerak, dan sumber logam di sekitarnya menyerbu masuk, secara langsung menyembuhkan luka pada binatang ilusi asal, dan auranya menjadi lebih kuat. Ketika Qin Jingyu melihatnya, dia langsung terkejut. Dia mencoba mengambil kembali palu batu yang diayunkannya, tetapi sudah terlambat. Binatang ilusi asal meraung dan menamparkan Qin Jingyu. Tubuh Qin Jingyu terlempar seperti meteor, dan kemudian seluruh tubuhnya tertanam di gunung. Tubuh Qin Jingyu tidak dapat bergerak di gunung untuk sementara waktu. Kali ini, tergantung pada kemampuan Dev sendiri untuk membunuh monster ilusi asal ini. Dev melihat binatang ilusi asal yang besar itu dan berpikir keras. Masuk akal bahwa binatang ilusi asal ini semuanya dipadatkan oleh kekuatan asal tanpa pemilik, dan mereka seharusnya tidak memiliki kecerdasan spiritual binatang monster, juga tidak seharusnya memiliki kesadaran mandiri. Jika binatang ilusi asal ini bisa dibunuh dan aura asalnya menghilang, binatang ilusi asal tidak akan ada lagi. Tapi sekarang binatang ilusi asal yang besar ini benar-benar dapat menggunakan kekuatannya asal untuk memulihkan dirinya sendiri, ini terlalu tidak normal. Dari sudut pandang ini, jika binatang monster ilusi asal ini tidak dapat dibunuh sekaligus, ia dapat menggunakan aura asalnya tanpa henti untuk memulihkan dirinya sendiri. Bukankah kalau ini terus terjadi, binatang itu menjadi tak terkalahkan? Dev percaya bahwa pasti ada sesuatu yang belum dia temukan di tiang gunung ini. Alasan mengapa binatang ilusi besar ini dapat memulihkan dirinya sendiri jelas bukan karena binatang ilusi itu sendiri yang melakukannya, karena binatang ilusi yang terkondensasi dari aura asal, mustahil baginya untuk memiliki kesadaran seperti ini. Seharusnya ada sesuatu yang mengendalikan kekuatan binatang ilusi asal ini. Dan sekarang untuk menghancurkan binatang ilusi asal itu, sepertinya Dev perlu menemukan benda ini. Justru karena hal inilah aura asal di tiang gunung dapat dipadatkan menjadi binatang ilusi, tetapi aura asal di tempat lain tidak bisa. Tapi tiang gunung ini sangat besar. Jika Dev ingin tahu benda apa yang mengendalikan binatang ilusi asal yang besar ini, itu lebih sulit daripada mendaki ke langit. Dev tidak tahu apa-apa sekarang. Sebelum Dev bisa memikirkan cara, binatang monster ilusi asal yang besar itu telah melancarkan serangan. Tidak sabar menunggu, Dev menemukan cara untuk menghadapi dirinya sendiri. Terlihat telapak tangan binatang ilusi asal itu menekan ke arah Dev seperti gunung. Dev buru-buru menggunakan sihir luar angkasa, dan dia melarikan diri dari telapak tangan binatang ilusi asal, dan kemudian mulai melarikan diri menuju kedalaman tiang gunung. Setelah melihat ini, binatang ilusi asal yang besar langsung mengejar Dev. Ketika Jimeyan melihat Dev dikejar oleh binatang ilusi asal yang besar, dia segera menjadi cemas. Dia tidak ingin menjadi janda setelah mengabdikan dirinya untuk Dev. Jimeyan melompat dengan pedangnya dan menyerang monster ilusi besar itu. Dia berencana memusatkan perhatian monster ilusi itu pada dirinya sendiri. Jimeyan menebas monster ilusi asal dengan pedangnya, tapi itu tidak melukai monster ilusi asal itu sama sekali. Sebaliknya, dia sendiri terlempar oleh kekuatan kejutan balasan yang sangat besar dari monster ilusi asal tersebut. Segera setelah itu, monster ilusi asal meraung dan menamparkan Jimeyan dengan telapak tangan.
Dev, yang awalnya melarikan diri, melihat ini muncul dalam sekejap, dia menarik Jimeyan dan melarikan diri, nyaris lolos dari serangan binatang ilusi asal. Itu terlalu berbahaya, kenapa kamu mengejarku? Dev berkata pada Jimeyan. Aku takut kamu dalam bahaya, aku tidak ingin menjadi janda, kata Jimeyan. Saat mendengar kata janda, Dev tertegun sejenak. Bagi Jimeyan, dia tidak lebih dari seorang laki-laki, lagi pula dia tidak tahu banyak tentang Jimeyan dan tidak bisa berbicara tentang perasaan. Tanpa diduga, Jimeyan akan memiliki pemikiran seperti itu. Bukankah banyak orang yang mengatakan bahwa wanita di dunia surga dan manusia berpikiran terbuka dan tidak mempermasalahkan apapun antara pria dan wanita? Apa yang kamu lakukan? Kenapa hanya berdiri dan diam? Ayo, lari cepat. Jimeyan mendorong Dev, yang tercengang. Dev sadar, menarik Jimeyan dan berlari menuju kedalaman tiang gunung. Tepat ketika Dev dan Jimeyan sedang melewati puncak gunung, mereka mendengar seseorang berteriak minta tolong. Dev melihat lebih dekat dan menemukan bahwa itu adalah Qin Jingyu. Pada saat ini, Qin Jingyu tertanam di dalam gunung dan tidak bisa keluar sama sekali. Biarkan dia sendiri, ayo pergi. Ketika Jimeyan melihat ini, dia menarik Dev dan pergi, tidak peduli sama sekali tentang Qin Jingyu. Bahkan jika Jimeyan tidak mengatakan apa-apa, Dev tidak akan datang untuk menyelamatkannya. Dia tidak memiliki persahabatan dengan Istana Juman, jadi dia tidak akan peduli dengan Qin Jingyu. Binatang ilusi asal yang besar itu terus mengejar Dev dan Jimeyan. Ketika kedua orang itu melarikan diri ke bagian terdalam dari tiang gunung, mereka menemukan bahwa itu adalah jalan buntu. Puncak gunung yang besar menghalangi jalan, dan di puncak gunung, ada sebuah gua. Aura asal di dalam gua dimuntahkan seperti air mancur. Dev membuka ruang asalnya dan merasakan beberapa aura asal, sehingga dia benar-benar bisa merasakan kekayaan aura asal di dalam gua. Sepertinya aura asal di tiang gunung ini terkondensasi menjadi binatang ilusi, seharusnya pengendalinya ada di sini, kata Dev dan berjalan menuju gua. Jimeyan tidak mengerti apa yang dimaksud Dev, tapi dia mengikutinya. Melihat Dev dan Jimeyan berjalan ke dalam gua, binatang ilusi asal yang besar itu menjadi cemas, terus mengaum, dan mengikuti mereka ke dalam gua. Kali ini, Dev dan Jimeyan diblokir di dalam lubang dan tidak bisa keluar. Melihat binatang ilusi asal yang mengejarnya, Jimeyan sedikit bingung dan berkata, "Mengapa kamu membawaku ke dalam gua? Sekarang gua itu diblokir, dan aku bahkan tidak bisa melarikan diri. Pasti ada harta karun di gua ini. Selama kita mendapatkan harta karun ini, kita akan punya cara untuk menyingkirkan binatang ilusi asal ini," Dev berkata pada Jimeyan. Jimeyan tidak mengerti apa yang dibicarakan Dev, tapi sudah seperti ini dan dia hanya bisa terus melangkah lebih jauh ke dalam gua. Segera, kedua orang itu tiba di tempat di mana binatang ilusi asal mula yang besar itu berada. Tempat ini sangat besar, dan Dev serta Jimeyan sekecil semut di sini. Dan rasa kekuatan asal di sini lebih kuat lagi. Ada di sini, binatang ilusi asal di tiang gunung di luar terbentuk di sini dan kemudian habis, kata Dev. Bagaimana kamu tahu? Jimeyan memandang Dev dan bertanya. Bagaimanapun, Dev bukan dari keluarga Ji, jadi bagaimana dia bisa mengetahui tanah leluhur keluarga Ji dengan baik? Hanya tebakan saja, Dev tersenyum ringan. Jimeyan tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya ke arah Dev. Ini semua diblokir di sini oleh binatang ilusi asal, dan dia masih harus menebak suasana hatinya. Kita berdua berpencar untuk mencari sesuatu yang berbeda di sini. Menurutku pasti ada sesuatu di area ini yang memadatkan aura asal ini menjadi binatang ilusi. Setelah Dev selesai berbicara, dia melompat dan melihat ke arah tempat kosong di depannya. Melihat ini, Jimeyan pun pergi ke arah lain. Binatang ilusi asal meraung, dan kemudian bergegas menuju Dev dan Jimeyan. Tampaknya menghalangi keduanya untuk mencari. Cari dia, aku akan menahan orang ini. Ketika Dev melihat ini, dia berkata pada Jimeyan, "Saya tidak tahu apa itu, bagaimana cara menemukannya?" Jimeyan terlihat bingung, dia bahkan tidak tahu apa itu, bagaimana dia bisa menemukannya? Cari saja kemana-mana, pasti ada sesuatu yang aneh di sekitar benda itu. Kamu pasti bisa menemukannya. Setelah Dev selesai berbicara, dia memegang pedang pembunuh naga dan mulai bertarung langsung dengan monster ilusi asal itu. Tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan diaktifkan, dan dengan berkah dari elemen logam, cahaya dari tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan menjadi lebih terang, dan ada busur listrik yang berkedip di sekitarnya. Elemen logam ditambah elemen guntur dan kilat, inilah kombinasi terbaik. Untuk menahan kekuatan binatang monster ilusi asal ini, Dev juga mengerahkan semua kekuatan yang bisa dia gunakan. Sangat tidak mungkin untuk membunuh binatang ilusi asal ini di sini. Bagaimanapun, aura asal di sini sangat penuh. Jika binatang ilusi asal ini terluka, aura asal dalam jumlah besar akan segera ditambahkan untuk mengobati lukanya. Jadi di tempat ini, binatang ilusi asal ini adalah keberadaan yang abadi. Yang bisa dilakukan Dev hanyalah menyeret sejauh mungkin binatang ilusi asal ini dan membiarkan Jimeyan dengan cepat menemukan sesuatu yang mengendalikan binatang ilusi asal ini. Dev menghadapi binatang ilusi asal untuk bertarung, sementara wajah Jimeyan penuh kecemasan dan dia terus mencarinya. Segera, dia menemukan bahwa di tengah gua besar ini, sepertinya ada cahaya yang bersinar tidak seperti tempat lain. Jimeyan buru-buru melompat ke bawah.
Ketika dia mendekat, dia menemukan bahwa itu adalah batu seukuran telur yang memancarkan cahaya. Dan di sekitar batu, siluet dengan garis luar perlahan mengeras. Ji Meiyan melihat dengan cermat dan menemukan bahwa garis luarnya sebenarnya adalah binatang ilusi asal. Binatang ilusi asal ini mengeras dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Melihat ini, Ji Meiyan tahu bahwa inilah yang dicari Dev. Binatang ilusi asal ini juga dibentuk dengan pemadatan aura asal dengan batu ini. Aku menemukannya, Ji Meiyan berteriak keras. Ketika Dev mendengar teriakan Ji Meiyan, dia menoleh dan menoleh. Tapi saat perhatiannya teralihkan dan menoleh, binatang monster ilusi asal yang besar itu menamparnya dengan telapak tangan. Dev tidak bisa mengelak dan langsung tertampar. Meskipun Dev mencoba yang terbaik, dia masih tidak dapat melakukan apapun di hadapan monster ilusi asal yang besar itu. Binatang monster ini tidak terkalahkan dan tidak bisa dibunuh. Dev melihat ini, Ji Meiyan melompat untuk menyelamatkan Dev. Jangan datang ke sini. Dev berteriak dengan tergesa-gesa. Dia memiliki tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, jadi meskipun dia ditampar oleh binatang ilusi asal, dia akan baik-baik saja, tetapi jika Ji Meiyan ditampar, itu akan dalam bahaya. Tapi bagaimana Ji Meiyan bisa mendengarkan Dev? Dia sangat cemas sehingga dia hanya ingin menyelamatkan Dev. Tapi saat Ji Meiyan melompat, monster ilusi asal itu meraung, dan hanya menghela nafas, dan menghempaskan Ji Meiyan. Tubuh Ji Meiyan jatuh dengan cepat, dan dia terjatuh dengan keras ke atas batu. Ji Meiyan memuntahkan seteguk darah, dan sejumlah besar darah mengalir keluar dari tubuhnya. Darah menginfeksi batu itu dan dengan cepat diserap oleh batu itu. Perlahan, cahaya yang dipancarkan oleh batu itu berubah menjadi merah, dan binatang ilusi asal yang akan mengembun semuanya menghilang. Tubuh Ji Meiyan perlahan melayang, dan monster ilusi asal yang besar itu tampak sedikit ketakutan saat melihat batu yang memancarkan cahaya merah itu.